Laras menyusuri jalanan pasar loak yang ramai. Bau kayu tua dan besi berkarat bercampur dengan aroma masakan jalanan. Di antara tumpukan barang antik, matanya tertumbuk pada sebuah cermin yang dipajang di sudut gelap. Cermin itu besar, dengan bingkai kayu berukir yang sudah menghitam dimakan usia. Ukiran di bingkainya menyerupai wajah-wajah yang samar, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan seksama. Penasaran sama cermin itu, Mbak? Tanya seorang pedagang tua yang muncul dari belakang tumpukan barang. Suaranya serak. Laras mendekat, tangannya menyentuh permukaan bingkai kayu itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, meski tidak tahu apa. Iya, ini, cerminnya kelihatan tua sekali. Berapa harganya? Pedagang itu tersenyum tipis. Matanya berkilat aneh di bawah cahaya senja. Ini bukan cermin biasa, Mbak. Ini sudah ada sejak zaman Belanda. Banyak cerita aneh tentangnya. Laras tertawa kecil, menganggap perkataan si penjual hanya sebagai cara untuk menaikkan harga. Cerita aneh? Ya, saya tidak peduli soal itu. Berapa harganya? 100.000 saja, jawab si pedagang. Tapi ingat, Mbak, barang ini punya sejarah. Gunakan dengan hati-hati. Laras tidak terlalu memikirkan peringatannya. Dia memberikan uang kepada si penjual, lalu dengan hati-hati membawa cermin itu ke mobilnya. Ketika dia menatap pantulan dirinya di dalam cermin, ada perasaan aneh yang menyelimutinya, seolah-olah cermin itu memancarkan sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah membawa cermin itu pulang, Laras meletakkannya di ruang tamunya yang minimalis. Sesuatu tentang cermin itu menarik perhatiannya setiap kali ia lewat, seolah-olah memanggilnya untuk menatap lebih lama. Suatu malam, Laras berdiri di depan cermin itu setelah pulang dari kerja, merasa letih namun puas setelah menyelesaikan proyek besar. Saat itulah, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Saat Laras berkaca, bayangannya tampak lebih terang dari biasanya. Wajahnya terlihat lebih bercahaya, seolah-olah ada sinar lembut yang memancar dari balik cermin. Pada hari-hari berikutnya, nasib baik terus mengikuti Laras. Proyek-proyek besar datang padanya tanpa henti, promosi di tempat kerja, bahkan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya semakin membaik. Teman-temannya mulai memperhatikan perubahan tersebut. Kamu kelihatan beda, Lar, kata Maya, sahabatnya. Entah kenapa, kamu lebih bersinar akhir-akhir ini. Ada yang baru? Ya. Laras tersenyum. Mungkin cuma keberuntungan aja. Siapa yang tahu? Jawabnya sambil mengingat cermin itu. Namun, Laras mulai merasakan bahwa keberuntungan ini tidak biasa. Setiap kali dia menatap cermin, bayangannya tampak semakin hidup. Seolah-olah cermin itu tidak hanya memantulkan dirinya, tetapi menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Waktu terus berjalan, dan keberuntungan Laras tak henti-hentinya berlanjut. Suatu malam, saat dia kembali dari acara perayaan promosi pekerjaannya, Laras duduk di depan cermin itu. Dia melihat pantulan dirinya, tapi ada sesuatu yang salah. Bayangannya di cermin terlihat lebih tajam, lebih nyata, dan ada sedikit senyuman di bibir pantulannya, sesuatu yang dia tidak lakukan. Laras merasa tidak nyaman dan segera beranjak dari cermin, tetapi pikiran tentang bayangan itu tidak bisa hilang dari benaknya. Keesokan harinya, Laras menceritakan kejadian aneh itu pada Maya. Jadi maksudmu, bayanganmu tersenyum tapi kamu tidak? Tanya Maya sambil tertawa kecil, menganggap itu hanya lelucon. Laras mengangguk. Aku tahu kedengarannya aneh, tapi itu yang aku lihat. Mungkin cuma halusinasi karena aku terlalu capek. Maya tertawa lagi. Mungkin memang itu jawabannya. Kamu sudah kerja terus-terusan, Lar.
Meski berusaha untuk tidak memikirkannya, setiap malam Laras selalu mendapati dirinya kembali ke depan cermin itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan semakin lama dia menatap, semakin jelas perbedaan kecil dalam pantulan itu, seperti ada seseorang yang menyamar sebagai dirinya, seseorang yang terus memerhatikan setiap gerak-geriknya dari balik cermin. Suatu malam, Laras terbangun oleh suara gemerisik di ruang tamunya. Dengan hati-hati, dia melangkah keluar dari kamar dan mendapati bahwa cermin itu memancarkan kilauan aneh, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik permukaannya. Rasa takut mulai merayap di tubuhnya, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia mendekati cermin perlahan-lahan, tangannya gemetar saat ia menyentuh permukaan kacanya. "Apa, ada orang di sana?" Laras berbisik, seolah-olah berharap cermin itu akan menjawab. Tidak ada jawaban, namun, saat ia menarik tangannya dari cermin, kilauan itu menghilang dan ruangan kembali normal. Laras menghela napas panjang, merasa bodoh karena menakut-nakuti dirinya sendiri. "Aku pasti cuma terlalu lelah," katanya pada dirinya sendiri. Namun, malam itu, ia merasa diawasi, bahkan di dalam mimpinya. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk menutupi cermin itu dengan kain. Namun, setiap kali ia lewat di depan cermin, ia merasa seolah-olah sesuatu di balik cermin itu sedang mencoba menembus kain, berusaha untuk kembali berinteraksi dengannya. Rasa takutnya semakin mendalam. Keberuntungan Laras mulai berubah dengan cepat. Proyek yang semula berjalan lancar tiba-tiba tertunda tanpa alasan jelas. Reputasinya di tempat kerja mulai merosot, klien-kliennya mulai menghilang, dan hubungan-hubungan yang dulu harmonis perlahan-lahan retak. Seolah-olah semua yang pernah ia capai dengan mudah kini terlepas dari genggamannya satu persatu. Suatu malam, saat Laras mencoba tidur, dia mendengar suara gemerisik lagi dari ruang tamunya. Kali ini, suara itu lebih keras, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Dengan jantung berdebar, dia keluar dari kamar dan mendapati kain yang menutupi cermin itu tersingkap. Cerminnya memancarkan cahaya yang samar, dan di dalamnya, Laras melihat pantulan seorang wanita berdiri di belakangnya. Dia terkejut dan berbalik, namun tidak ada siapapun di sana. Ketika dia kembali melihat ke cermin, sosok itu masih ada. Laras menahan napas. Wanita itu tidak lain adalah dirinya sendiri, namun dengan ekspresi yang tidak wajar, seolah-olah ada kebencian yang mendalam di dalam tatapannya. "Siapa kamu?" tanya Laras dengan suara yang bergetar. Bayangan itu tersenyum samar. "Aku adalah kamu, tapi aku juga lebih dari itu." Laras mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Setiap malam, cermin itu memancarkan bayangan-bayangan yang semakin jelas dan mengganggu. Bayangan wanita itu tidak hanya menirukan gerak-geriknya lagi, tapi mulai melakukan hal-hal yang berbeda. Pada suatu malam, bayangan itu tersenyum lebar, sambil mengacungkan sesuatu, pisau. Dengan ketakutan yang memuncak, Laras mencoba menghancurkan cermin itu. Dia mengambil benda keras dan menghantamkan ke permukaan kacanya. Namun, cermin itu tidak pecah. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang melindunginya. Setiap kali dia memukul, hanya suara dentingan halus yang terdengar, seperti cermin itu terbuat dari logam padat. Akhirnya, Laras jatuh terduduk di lantai, menangis frustasi. "Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu inginkan dariku?" teriaknya. Bayangan di cermin hanya menatapnya dengan tatapan kosong, senyuman yang menyeramkan tetap tertempel di wajahnya.